Untuk yang pertama ya, kita akan buat secara panel saja ya. Yang pertama akan saya undang narasumber kita yang sudah hadir dan saya kira juga sudah pakar di dalamnya, yaitu Pak Eri Utomo PhD. Ya. Beliau adalah Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta. Ya. Beliau akan menyampaikan tentang situasi terkini ya, pendidikan dasar dan permasalahan pubertas. Sebelumnya izinkan saya membacakan dulu CV narasumber kita. Beliau pendidikan di IKIP Negeri Jakarta, ya, pendidikan teknologi pendidikan tahun 1978 sampai 1982. Lalu melanjutkan kembali pendidikan magister di University of Leeds di UK ya, pada tahun 91 sampai 92 yang mengambil konsentrasi primary school curriculum. Dan di Universitas of Pittsburgh, USA, ya, di tahun 2000 sampai 2005, beliau mengambil pendidikan doktoral, yaitu mengambil tema tentang comparative education. Adapun pengalaman yang sudah beliau laksanakan ya, pada tahun 1983 sampai 2016, ya, insya Allah ya, cukup berpengalaman ya narasumber kita, menjadi Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Dasar Kemdikbud Republik Indonesia. Dan tahun 2017 sampai sekarang beliau menjadi dosen S1 Teknologi Pendidikan dan S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta. Adapun penghargaan yang pernah beliau dapatkan yaitu adalah International Research Competition from Korean Education Development Institution atau KD South Korea through Global Development Network atau GDN. Lalu collaboration with the World 2004 Indonesian Cultural Foundation Scholarship dari USA. Ini sekelumit ya mengenai biodata narasumber kita. Nanti selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Eri Utomo. Kepada Pak Eri Utomo kami persilahkan waktu sekitar 15 menit. Terima kasih Bu Oni Linda. Bu Oni dari UMJ atau dari UHAMKA? Karena UMJ Prof, dari UHAMKA. Oh, UHAMKA ya? Ya. UHAMKA. Terima kasih Bu Oni ya, Bu Oni Linda ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya bisa di-share nggak? Bu Nur, paparannya bisa di-share nggak? Oh, bisa. Ya. Yang mana? Ini pesertanya sebagian besar atau 60 orang ini guru atau gimana ini? Ada yang guru, ada yang calon pendidik nih, Prof. Oh, jadi guru ya. Anak Baik. paling tidak yang pasti ya. Baik ya. Jadi di sini memang judulnya itu, nanti saya dengan Ibu Nur Fadilah ya. Terima kasih lah nih. Ibu Dr. Nur Fadilah insya Allah bentar lagi akan mencoba mengajak diskusi pada Ibu Bapak ya. Jadi saya tidak memberikan perkuliahan, tapi saya mengajak diskusi dan juga permasalahan-permasalahan yang terutama terjadi di sekolah dasar, itu tentang peran guru dalam pendidikan pubertas, antara hal yang sifatnya tabu dan kebutuhan yang besar. Memang secara tertulis di dalam kurikulum memang ini tidak secara eksplisit, tetapi ini adalah salah satu kajian yang sebenarnya merupakan kepekaan dari Bapak dan Ibu guru kelas di SD bagaimana menyikapi, memberikan seperti tadi katanya Ibu Direktur adalah membentuk manusia sejati, tentunya dari sejak usia di pendidikan dasar, memahami tentang dirinya ya, supaya menjadi generasi berikutnya adalah generasi yang nantinya yang kita bentuk itu sesuai dengan kurikulum yang ada itu adalah untuk generasi emas di tahun 2045. Sehingga kita sudah mencoba melakukan perbaikan, reform terhadap kurikulum dari kurikulum 2000 terakhir itu adalah 2006 melalui kurikulum
tingkat satuan pendidikan yang kita sudah benchmarking, lalu kita sesuaikan dengan juga pembelajaran sesuai dengan tuntutan di abad 2001, lalu juga dengan keterampilan sesuai dengan tuntutan di abad 2001, cara penilaian juga yang menuntut tidak hanya kepada berbasis pada pengetahuan, tetapi juga berbasis pada kompetensi yang diharapkan. Dan semuanya itu sudah tertuang di dalam national curriculum. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu sebagai guru kelas, artinya bahwa berkaitan dengan masalah topik kita mengenai mengejar tumbuh kembang anak melalui pubertas ini memang bisa dicermati mulai dari kelas 1 ya, ke kelas 3, ya, kelas 4 sampai kelas 6. Tetapi kalau dicermati lebih dalam itu bisa dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebenarnya ini adalah kepekaan dari Bapak Ibu sebagai seorang guru, bagaimana menyikapi pembelajaran puberti itu penting. Tetapi itu banyak saya temukan di lapangan bahwa guru kelas, karena itu tidak tertulis di dalam kurikulum sehingga itu tidak ditampilkan di dalam suatu proses pembelajaran yang bermakna bagi anak. Tapi sebaliknya, keadaan gizi yang sudah semakin baik, lalu teknologi yang semakin canggih, anak bisa berselancar melihat informasi yang kalau tanpa didampingi oleh orang tua, dia bisa berselancar kemana-mana, dan itu juga mengakibatkan mental dari anak yang sekarang ini sudah dimudahkan dengan semua percakapan teknologi. Nah, ini tentunya harus dibarengi bagaimana guru menyikapi pembelajaran pubertas itu sangat penting. Selain hak itu adalah tabu bagi daerah-daerah tertentu, ya, karena mengajarkan namanya sex education itu adalah hal yang sifatnya masih tabu, tetapi di lain pihak siswa, ya, baik siswa laki-laki maupun wanita, jelas itu adalah suatu perubahan di dalam fisik dan juga mental yang perlu dibelajarkan melalui suatu proses pembelajaran. Karena mengenai pubertas ini merupakan suatu proses pembelajaran yang sangat sangat dalam dan itu adalah abstrak. Itu perlu difasilitasi. Apa yang dikatakan jika anak wanita itu adalah menstruasi, bagi karena pria itu adalah bagaimana bagi umat Islam misalkan hubungan antara laki-laki dan anak perempuan, ya, beserta, dan itu perlu dibelajarkan meskipun secara tertulis dalam kurikulum itu terlihat hanya terjadi pada kelas 6, sehingga itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan program di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya co-kurikuler dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti di sini adalah bagaimana membawa tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah-masalah pubertas. Dan memang berat sebagai seorang guru, ya. Nanti juga saya ingin memperoleh pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru berkaitan dengan topik mengenai pubertas ini, apa yang terjadi di sekolah, atau bagi Bapak Ibu yang mengalami permasalahan ini ketika anak menanyakan hal berkaitan dengan masalah dalam tanda petik adalah masalah pubertas, atau lebih tinggi lagi adalah masalah mengenai sex education. Di negara-negara yang berkembang, hal ini merupakan suatu hal yang lumrah, ya, hal lumrah. Jadi mulai dari primary education, ya, mungkin mulai dari kindergarten mereka sudah diajak, ya, membedakan siapa mengenai diriku, ya. Lalu alat-alat tubuh kita, ya, perbedaan antara laki dan wanita. Lalu mulai masuk primary mereka sudah diajarkan juga tentang gejala-gejala pertumbuhan, sampai ke upper primary sampai ke senior secondary itu mereka sudah jelas konkret bagaimana terjadinya pembuahan, dan itu adalah hal yang wajar.
itu adalah hal yang wajar yang harus diberikan kepada guru. Nah, sehingga guru harus paham tentang materinya, guru harus paham tentang metodologinya, apalagi sekarang metodologinya itu harus berbasis kepada anak. Anak harus diajak berpikir secara kritis, anak juga harus melakukan kegiatan secara kreatif, dia bekerja secara kolaboratif, anak bisa mengomunikasikan baik secara lisan maupun dia bisa menjelaskan secara tulis. Nah, ini sebenarnya suatu kegiatan yang menarik dan tentunya itu akan ditindaklanjuti oleh pembiasaan atau habituasi baik itu di rumah maupun itu di sekolah. Tentunya bagi basic education, bagi pendidikan dasar itu dilakukan ada hubungan antara keluarga dan juga sekolah, ya, bagaimana menyikapi tingkah laku perbuatan anak ketika anak mengalami menstruasi atau anak laki-laki itu, dan ada suatu pertanyaan kepada orang tua, dan itu tentunya harus dijelaskan secara konkret ya, sesuai dengan tingkat usia kronologis anak. Di SD itu memang anak itu belajar sambil bermain, sehingga kita harus menjelaskan itu secara jelas, secara bermakna, dan juga pembelajaran yang secara mendalam, dan tentunya akan ditindaklanjuti oleh pembiasaan, sehingga hal-hal yang seperti itu tidak mereka anggap sebagai hal yang sepele atau hal-hal yang sifatnya negatif. Bisa lanjut terus, Bu Nur? Next slide. Isinya apa? Nah, ini sebenarnya ada beberapa ada buku yang Bapak Ibu guru di SD mungkin bermanfaat ya untuk memberikan informasi tentang bagaimana itu pubertas, dan juga itu di sini ada mengenai remaja juara ya. Mungkin bisa dimainkan nggak ini Bu Nur? Atau ada videonya nggak yang bisa dimainkan supaya Bapak Ibu bisa ngelihat? Meskipun ini secara sederhana ya, tetapi buku di lampu pubertas itu banyak informasi berkaitan dengan masalah pubertas. Ini contoh videonya, Prof. Ya, ini contoh videonya, dan ini kita kerjakan bersama antara UNJ dengan UMJ yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan oleh Pak Asmi juga terlibat di sini, ada Ibu Nur, ada Ibu Sonya. Pada suatu hari, Ani yang baru pulang sekolah merasa gelisah dan tidak nyaman dengan dirinya. Ani langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu, lalu menguncitkan diri. Karena melihat Ani yang berbeda pada hari itu, Ibu Ani langsung mengetuk pintu dan memanggil Ani. Tetapi Ani tidak menjawab panggilan ibu dan malu untuk keluar kamar. Karena Ani sangat malu, Ani pun juga tidak merespon panggilan dari ibu untuk makan siang. Dengan bujukan dari ibu dan juga waktu untuk makan siang untuknya, akhirnya Ani keluar dari kamar dan menceritakannya kepada ibu. Ani menceritakan bahwa tadi di sekolah, Ani diejek temannya yang dikarenakan rok Ani tiba-tiba berwarna merah dan berdarah. Dan ibu menjelaskan dari kejadian tersebut bahwa Ani sudah mengalami menarche atau terjadinya haid pertama. Yang berarti Ani sudah berada di masa pubertas atau menuju kedewasaan. Akan tetapi, dari kejadian tersebut, Ani tetap merasa malu karena perlakuan teman-teman Ani di sekolah tadi. Dan ibu pun memberikan nasihat kepada Ani bahwa yang dilakukan teman Ani tidaklah salah, akan tetapi cara penyampaiannya lah yang tidak tepat. Ibu memberikan perumpamaan dengan menulis angka 6, tetapi dari sisi Ani melihatnya dengan angka 9. Dengan perumpamaan ini, ibu menjelaskan bahwa sudut pandang, pengetahuan,
pengalaman kita berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, Ani tidak perlu merasa malu dan Ani pun bisa menjelaskan ke temannya tentang menstruasi yang dialami oleh Ani. Oke teman-teman, itulah menarche atau terjadinya haid pertama pada wanita dari kisah yang dialami Ani. Dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Ya, terima kasih Mbak Nur. Nah ini Bapak dan Ibu Guru, ini salah satu gambaran bagaimana menarche itu jika diungkapkan oleh anak, tapi diawali anak itu malu. Dia juga tidak memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, ini tentunya dia laporkan kepada guru juga dengan rasa malu. Nah, ini harus juga ada keterbukaan ya bagi anak yang mengalami hal ini. Nah, itu harus kita dijelaskan. Baik untuk wanita maupun bagi pria. Jadi semuanya itu harus dijelaskan sesuai dengan tingkat usia dan tingkat tingkat dan kematangan baik fisik maupun jiwa anak. Karena kalau tidak ini dijelaskan, dia akan menjadikan kalau wanita seperti tadi, Ani menjadi olokan teman-temannya karena adanya bercak merah di rok. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Dulu kawan saya menjadikan tontonan, jadi kita menonton apa yang terjadi kepada teman wanita saya. Karena waktu itu saya terus terang tidak diberikan penjelasan mengenai apa itu menarche, dan kami juga di sesama laki-laki juga berbicara mengenai mimpi-mimpi basah. Dan itu juga tidak mendapat penjelasan dari guru. Nah ini kejadian ketika kami bersekolah di SD ketika itu. Nah jadi di sini tadi diawali dengan topik antara tabu dan keharusan. Artinya tabu, kita sebagai orang guru juga karena tidak tertulis dalam kurikulum sehingga tidak dibelajarkan. Tapi namun demikian apa yang terjadi ya siswa-siswa terutama karena gizi yang sudah mulai baik dan itu terjadi pada setiap manusia baik laki maupun perempuan, dan itu tentunya harus ada penjelasan. Di dalam kurikulum itu disebutnya adalah sebagai hidden curriculum. Dan itu kita bisa angkat menjadi satu topik yang menarik kalau disajikan melalui tematik, itu bisa ya, terkait dengan masalah IPA, juga berkaitan juga masalah tadi masalah kesehatan, berkait juga bagaimana dia bisa mengungkapkan, mengomunikasikan mungkin dalam pembelajaran bahasa, yang literasi di dalam dia membaca dan menulis, memahami suatu teks bacaan, atau memahami suatu video yang tadi diungkapkan, lalu apa yang terjadi pada Ani, dia bisa melihat literasi secara teknologi melalui video. Dan ini tentunya akan terus di follow up melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan baik pun di rumah maupun di sekolah. Nah ini artinya bahwa apa yang terjadi di dalam kajian masyarakat itu meskipun tidak secara tertulis di dalam kurikulum, secara hidden kurikulum itu bisa disajikan secara komprehensif bagi Bapak dan Ibu sebagai guru kelas yang tentunya mengajarkan secara tematik dengan sekian mata pelajaran, kecuali untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, mungkin ada gurunya, atau penjas orkes, mungkin ada guru, tapi selebihnya mata pelajaran dan hal-hal lain seperti masalah pubertas ini yang perlu diangkat menjadi satu topik yang menarik dalam satu proses pembelajaran. Nah mungkin nanti Bu Nur dan juga nanti Bu Sonya dan Pak Asmi akan menjelaskan berkait dengan hasil studi dari yang kita pernah lakukan. Nanti mungkin Bu Sonya akan menjelaskan mengenai praktis, karena Bu Sonya adalah praktisi dari satu sekolah swasta yang ada di Jakarta, dan Pak Asmi sebagai Kaprodi di PGSC akan menjelaskan bagaimana ini bisa disampaikan dalam kurikulum yang ada di pendidikan guru di sekolah dasar, terutama di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin selanjutnya bisa secara ini ya Bu Oni, mungkin Bu Nur, atau silakan selanjutnya bisa saling isi supaya cepat sehingga nanti kita banyak pertanyaan dan bisa kita diskusikan secara bersama. Terima kasih.